Tema yang selanjutnya adalah adabul isti'dadi lisairis sholawati. Adab-adab persiapan melakukan ibadah sholat. Artinya adab di sini sesuatu yang wajib dan sesuatu yang sunnah. Yang bagi antas ta'idda li sholati zuhri qabla zawali. Bersiaplah, hendaklah engkau bersiap-siap untuk melakukan sholat zuhur sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari. Fatuqaddimu al-qailulata. Hendaklah sebelum itu, sebelum tergelincirnya matahari, engkau melakukan qailulah. Qailulah ini artinya tidur sejenak di waktu duha, sebelum zuhur, ya, sebelum tergelincir matahari. Apa bisa kita kalau sudah ngantor? Oh, ini menurut Imam Ghazali seperti ini, artinya nanti saya di kantor saya khususkan 1 jam untuk tidur. Bisa? Tidak bisa. Nanti atasannya marah atau potong gaji. Artinya yang ditulis Imam Al-Ghazali ini sudah berbeda dengan masa kita sekarang. Gitu. Sudah berbeda dengan masa kita sekarang. Tapi al-qailulah ini tidur di waktu duha atau sebelum tergelincir matahari, meskipun sebentar, itu akan membantu kita untuk bisa bangun di malam hari. Maka silahkan dicoba nanti. Jadi tidur sebelum zuhur itu membantu kita bangun tengah malam. Membantu kita untuk bangun tengah malam. In kanat laka qiyamun fil laili, jika kamu biasa untuk melakukan sholat malam. Maka di sini apa faedahnya sholat malam? Ini as-sholatu khairu maudhu'in istaktsara au aqalla, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Artinya sholat itu adalah sebaik-baiknya maudhu'. Maudhu' itu tema ibadah yang dilakukan. Istaktsara au aqalla, baik sholatnya itu banyak atau sedikit. Baik sholatnya itu banyak atau sedikit. Imam Ahmad bin Hambal sholatnya itu 100 rakaat. 100 rakaat. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat ada yang melakukan sholat di malam hari itu 1000 rakaat. 1000 rakaat. Itu sholat malam. Itu Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah sholatnya 2 rakaat. Itu sholat ba'diyah isya, tapi hatam Al-Quran. Dan salamnya itu adzan subuh gitu. Salamnya adzan subuh. Gitu kan. Mungkin ada yang berani nyoba di sini gitu kan. Salat Isya, setelah salat Isya salat sunnah sendiri gitu kan. Kemudian salam Pak Birin adzan subuh. Gitu. Siapa yang mampu? Gitu kan. Itu bentuk apa? Bentuk bahwa beliau itu melakukan ibadah itu sudah karena cinta. Karena cinta. Kenapa dikatakan karena cinta? Coba, seorang badui bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah kalau ini badui ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kemudian dia mengatakan, apakah jika saya melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat, melakukan ibadah haji, dan seterusnya, rukun Islam, kemudian saya masuk surga? Rasulullah mengatakan, ya, kamu akan masuk surga. Artinya melaksanakan rukun Islam saja itu sudah mengantarkan seseorang ke dalam surga. Nah, ini pertanyaan badui. Tapi coba bandingkan dengan pertanyaannya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segalanya yang ada di dunia ini kecuali diriku. Artinya Sayyidina Umar lebih mencintai dirinya daripada kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah? Oh, itu cukup Umar, kamu masuk surga gitu? Tidak. Rasulullah mengatakan apa? La yu'minu ahadukum. Tidaklah dikatakan kalian beriman. Seseorang daripada kalian itu beriman. Hatta akuna ahabba ilaihi. Hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai dari segalanya, termasuk dari dirinya sendiri. Maka ibadahnya Sayyidina Umar, kalau tadi cerita ulama ibadah, kalau Sayyidina Umar itu dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, dicabut itu ketika beliau sholat, dan itu tidak terasa. Kalau kita kan di apa-apakan nggak terasa kalau lagi ngefly, Pak. Ya kan, lagi overdosis di apa-apakan nggak terasa. Ini ngefly-nya dalam sholat. Mabuknya dalam sholat, sehingga di apa-apakan ketika sholat tidak merasa, karena ibadahnya itu sudah karena cinta. Nah, pertanyaannya, kita ini mau jadi seperti Sayyidina Umar atau mau jadi seperti Badui? Nah, kita rata-rata Badui. Oh, saya sudah sholat 5 waktu jamaah di masjid, dapat pahala 27 derajat. Saya sudah sedekah saya akan dibalas sekian kali lipat. Wah, artinya kita jualan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan sahabat-sahabat pilihan tadi. Sehingga Sayyidina Abu Bakar mendermakan 100% hartanya. Sayyidina Umar mendermakan 50% hartanya. Loh, keluargamu nanti bagaimana? Oh, sudah cukup. Keluarga saya itu cukup, sudah memiliki Allah dan Rasulullah saja. Ada yang seperti itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena ibadahnya sudah karena cinta. Maka kalau sudah cinta itu apa saja diberikan dan tidak ada perhitungan. Tidak ada perhitungan. Maka di sini inilah bedanya antara kita dengan mereka. Kita dengan mereka. Akhirnya kalau sedekah tidak ada balasan sekian kali lipat, gimana ini, Allah tidak memenuhi janjinya, begitu kan? Belum, memang harta yang kita miliki atau apapun yang kita miliki, istri, anak, keluarga, kepengurusan, kedudukan, posisi, itu kan, jabatan, itu milik kita kan? Bukan, itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja diambil akan diambil. Kapan saja diambil akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ausaharin fil khairi. Saharin fil khairi ini artinya itu akan membantu tidur sebelum zuhur, itu membantu qiyamul lail atau sholat malam. Ausaharin, sahar fil khairi di sini artinya adalah tidak tidur malam, membantu kita untuk tidak tidur malam, tidak tidur di malam hari. Fil khairi untuk melakukan kebaikan, bukan kemudian main-main, atau kalau di kota besar ini dugem, ya kan? Itu semuanya terbuka, apalagi di Jakarta, di ibu kota. Maka itu tidak ada, bukan untuk itu, tapi untuk kebaikan. Misalkan ada yang piket malam, maka itu masuk dalam ibadah kalau niatnya memang piket malam untuk menjaga. Fa inna fiha ma'unatan alal qiyami, karena di dalamnya, sesungguhnya di dalam qailulah, tidur sebelum zuhur itu ma'unah,
sesuatu yang akan membantu ala qiyamil laili, untuk melaksanakan sholat malam. Kama anna fis sahuri ma'unatun ala siyamin nahari, sebagaimana dalam makanan sahur itu ada membantu untuk melaksanakan puasa di siang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ista'inu bil qailulah." Carilah engkau, lakukanlah qailulah untuk melaksanakan sholat malam, dan carilah bantuan dengan makan sahur, as-suhur ala siyamin nahar, untuk berpuasa di siang hari. Wabit tamri wazzabibi ala bardis syita'i, dan dengan memakan korma dan zabib. Zabib itu apa? Kismis ya. Zabib itu kismis. Dan dengan memakan kismis untuk bertahan di dinginnya musim dingin. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Artinya ini, kalau ingin sholat malam atau ada tugas di malam hari, maka tidur sejenak sebelum zuhur. Itu akan membantu apa? Membantu kita untuk bertahan di malam hari, tidak tidur. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kasahuri min ghairi siyamin bin nahari. Jika engkau melakukan tidur qailulah, sedangkan malamnya engkau tidak mendirikan sholat malam, maka itu sama saja dengan engkau makan sahur tapi siangnya engkau tidak puasa. Fa idza qulta, jika engkau mengatakan fajtahid antastaiqidha qabla zawali, berusahalah engkau untuk bangun sebelum tergelincirnya matahari. Wa tatawadda wa tahdurul masjida wa tusalli tahiyatal masjidi, dan kemudian engkau melakukan wudu, datang ke masjid dan melakukan salat tahiyatul masjid, dan menunggu muadzin mengumandangkan adzan. Karena sudah masuk waktu Isya, maka Al-Fakir cukupkan sampai sekian. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, jika masih ada sisa umur yang dianugerahkan Allah bagi kita. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.